بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بأسراره في الدارين آمين. Masih babul ilm. Wa ammal athar. Wa ammal atharu, adapun athar, sebelumnya akhbar alias hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu dan yang berhubungan dengan ilm. Sekarang athar. Athar itu aqwalus sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum minas salafis salih. Ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga man ba'dahum minas salafis salih. Ini satu metode bagus dari Imam Ghazali itu kalau mau memasukkan faham tentang satu masalah. Pertama, terangkan ayat. Kedua, terangkan hadis. Ketiga, terangkan athar. Ini kalau orang mau ceramah atau mau ngajar ya, boleh ditiru ini kaifiyahnya Imam Ghazali ini. Jadi lengkap. Di sela-sela penyampaian ayat, hadis dan athar, beliau bawa pemahaman beliau. Kalau kita bukan orang alim, jadi di sela-sela seorang penceramah atau seorang pengajar di majelis sedang mengajar, atau siapapun Anda sedang menasihati teman, keluarga, anak, bawa Al-Quran, bawa hadis Nabi, bawa athar, kalam sahabat, tabi'in, salafus salih, ulama, aulia. Di sela-sela itu pemahaman dari guru-guru kita sampaikan. Ini mungkin ya, ini pendapat saya nih. Jadi terkadang al-qalbu, hati orang yang mendengarkan nasihat itu tersadar ketika mendengar ayat Quran. Tapi terkadang tersadar karena mendengar hadis. Bisa jadi tersadar karena mendengar kalamus sahabah, ulama, aulia, tabi'in atau salafus salih. Terkadang tersadar karena mendengar hikayah, kisah. Malah beberapa kenalan saya ada yang muhib kepada Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhib kepada habaib. Sampai saat ini waktu saya tanya, enggak langsung kayak hakim nanya kesakitan gitu, enggak. Tengah-tengah ngobrol, kadang saya masukkan pertanyaan buat tambah-tambah ilmu buat saya sendiri. Ini orang kenapa bisa mahabbah kepada habaib seperti ini, padahal tidak alim. Enggak taunya dia kalau mau menyakiti Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syara'if wal habaib itu, ingat cerita yang dia dengar di pesantren. Macam-macam lah, ada yang dengar cerita habaib dipukul malamnya, mimpi Rasulullah megang pipinya, merasa sakit. Ya cerita-cerita sebangsa itu. Cerita-cerita yang banyak kita dapati di kitabnya Imam Sya'rani, kitabnya Imam Nabhani. Kitab-kitab wali-wali itu kan banyak cerita saat membahas tentang dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, orang-orang seperti ini setelah mereka keluar dari pesantren, mereka tidak ngajar, enggak belajar kitab lagi. Ya sudah, dunianya dunia keluarga. Anak, istri, kerja, entah dagang, entah petani, entah apa. Tapi
yang rasakha fi qalbihi, ya cerita-cerita itu. Nah, nanti di Ihya kita dapati banyak ini hikayah-hikayah itu. Al-ulama, karena mereka itu sangat syafaqah, kasih sayang, raufur rahim kepada kita, mewarisi qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alim yang betul-betul alim, meskipun berapa persen, dia akan mewarisi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Jiwanya alim amil itu ada hirs, tamak, semangat luar biasa untuk menyadarkan orang. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi begitu. Ini satu metode bagus ya, membawakan hikayat-hikayat itu penting, sangat penting. Dan kalau ini yang lucu lagi, ya semua itu Allah ya. Memang Allah bikin begini untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang di sekeliling saya. Nanti ada yang membantah, enggak. Kalau kita menghadapi anak-anak kuliah nggak bisa pakai begitu. Ya terserah ente. Cuma kelompok lain, ini kelompok saya, yang saya bahas ini kelompok saya. Jama'atuna. Yang selepas dari pesantren tidak mondok lagi, itu rata-rata itu terkenangnya itu. Ada, Allah bikin itu orang sadar, bahasa Arabnya orang sadar itu insyaraha sadruhu liqabulin nasihah. Hatinya itu lapang gitu, terang. Masuk itu nasihat yang dia bawa sampai dia mati, dia turunkan ke anak istrinya. Itu terkadang selain hikayat min ru'yah, dari mimpi. Bisa jadi dia mimpi Nabi, bisa jadi dia mimpi gurunya, bisa jadi dia mimpi wali, bisa jadi dimimpikan. Itu bisa tersimpan di hatinya sampai dia rambutnya berubah putih masih ingat ya. Ini satu lagi saya bawa cerita ini sebagai penguat dalil omongan saya. Waktu saya masih di Darul Hadith dulu, saya khidmah ke Ustadzul Imam jaga pintu itu. Ada tamu, alumni tua itu dari Palembang. Ja'a ila Darul Hadith Ghasidan, Ustadzul Imam masih hidup waktu itu Ustadzul Imam. Terus ngobrol-ngobrol sama saya di ruang tamu itu. Dia sudah nggak menggeluti ilmu lagi, sudah jadi bisnismen dan sukses. Jadi bisnismen yang sukses. Ternyata yang terngiang-ngiang di telinganya, yang terkenang-kenang di hatinya itu satu kejadian. Satu waktu Saudara Imam keluar dari rumah belakang. Rumah belakang itu rumah Habib Soleh kalau sekarang. Dia lagi berdiri di pintu gerbang itu. Terus Saudara Imam ngomong gini, "Ya fulan, wajhak fi nur." Saya lihat di mukamu ada cahaya. Itu dia itu tertegun, kaget, ya senang, ya hatinya nangis, macam-macam gado-gado rasanya di hatinya itu. Pak Ustadzul Imam itu jarang betul itu mengeluarkan ilmu mukasyafah, itu sangat jarang. Dan kalau beliau yang kalam udah benar udah terus jalan lagi Ustadzul Imam. Nah kejadian ini tuh terekam menjadikan sababut ta'alluq, sebab si murid tadi itu jadi cinta, jadi tersambung hatinya dengan gurunya sampai dia tua. Nah, hal-hal begini ini perlu diperhatikan oleh para pendidik. Kalau bahasa saya itu madakhilun nur, tempat masuknya cahaya ilmu, cahaya nasihat ke hati-hati santri itu beda-beda. Lianna santri, karena santri itu rata-rata setelah keluar dari pesantren nggak jadi santri lagi. Masalan wahid di pesantren muridnya 100, yang setelah keluar dari pesantren ilaan mata sampai dia mati tetap menggeluti ilmu paling berapa persen? Itu syain filmiyah hidup jadi orang awam. Makanya harus, bukan yambaghi ya, yajibu lil murabbi, harus bagi seorang pendidik itu
memperhatikan madakhilun nur, tempat-tempat masuknya cahaya, madakhilul qabul, tempat-tempat masuknya gobul, menerima hati si murid ini yang akan tersimpan di qalbuh ila yaumi mata, sampai hari dia mati. Itu sulit tuh itu. Hadza sa'bun jiddan. Nah, kalau murabbinya itu ahlul kasyaf gampang. Yang repot kayak kita-kita yang hanya sekedar pendidik saja. Jadi harus mencari lubang, mencari saat-saat yang pas. Itu banyak dibahas oleh Imam Ghazali nanti di Ihya. Di Bidayah juga ada sih itu. Ini kasab ikhtiar ya, kasab ikhtiar. Saya nggak bicara ilmu asrar. Kalau ilmu asrar ya ada yang namanya nazrah, ada namanya mulahadzah, ada namanya tawajjuh dari qalbus syai', itu lain lagi, itu pembahasannya di Thariqah nanti. Kalau Ihya ini yang kita baca Kitabul Ilmi ini masih pembahasan kasab ikhtiar tentang ilmu, pembawa ilmu, penerima ilmu, keutamaan ilmu, begitu-begitulah. Ini babnya masih bab syariah, bab kasab ikhtiar. Jadi begitu. Masuknya nasihat itu beda-beda. Fa yanbaghi lil murabbi, maka harus ada di kitab-kitab itu yang bilang yanbaghi, tapi saya lebih cocok yajibu. Harus seorang murabbi itu memperhatikan tempat-tempat masuknya nasihat dan memakai hilah. Kalau perlu hilah itu jalan keluar, jalan belakang, gimana caranya ini bisa masuk. Nah, ada satu lagi, mumpung saya ingat. Kalau ini saya dapat dari Syekhuna Ki Ahmad Athalallah Umrah. Kalau beliau bilang, bahasa beliau ini, saya pakai bahasa beliau. Kalau mau memasukkan nasihat kepada orang itu pakai bil hikmah. Bil hikmah yang beliau maksudkan itu begini, bukan hikmah ilmu nafi'. Kalau bahasa saya kok kayak ini ya, kayak siasat gitu. Jadi beliau ini mau si fulan ini umpama ngaji tauhid. Enggak didatangi, kamu taklim tauhid. Enggak kena itu katanya gitu kan. Kalau ini orang segannya kepada tentara atau polisi atau senangnya kumpul dengan bisnismen, tentara lain yang sudah ngaji tauhid, beliau suruh mampir ke rumah orang itu kalau mau ta'lim. Akhirnya kan ini ke bawah, ini senang kan kumpul orang yang dia senangi, yang dia segani itu. Ikut. Itu bahasanya Ki Ahmad bil hikmah. Beliau umpama, ini zaman saya ngaji nih, saya dikasih pemahaman seperti ini dulu. Ingin orang berhenti maksiat gitu. Enggak dibilang, kamu jangan maksiat. Bukan begitu. Dikasih ijazah, suruh puasa, suruh ngamalkan sholawat fatih. Kalau di Kiren itu kan yang terkenal sholatul fatih itu. Suruh, sebab Syekh Naqi Said, tarikahnya Tijaniyah. Suruh mengamalkan sholawat fatih, suruh mengamalkan ini. Nanti asarnya tirakat ini menyebabkan dia berhenti maksiat. Nah, itu juga kaifiyah bagus. Kalau bahasanya ya Ahmad itu bil hikmah. Enggak langsung. Kalau langsung kan hati menolak. Wa ammal atharu faqad qala Aliyun. Wa ammal atharu, adapun athar, faqad maka sungguh qala telah berkata siapa? Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalau Saudara Imam biasanya kalau Sayyidina Ali atau bukan hanya Sayyidina Ali ya, Sayyidah Fatimah, terus siapa lagi itu, Sayyidah Rabi'ah apa itu, pernah memakai alaihi salam. Kalau yang biasa dipakai kan alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam, itu para nabi ya.
Itu buat tambah-tambah ilmu. Saya sendiri senang pakai radhiyallahu anhu biar nggak rame. Cuma kalau orang ingkar, umpama menemukan ada satu penceramah bilang anak aliyin alaihi salam, bukan orang Syiah ini orang Sunni aliran kita. Itu ada pembahasannya di itu di Syarah Yaqutun Nafis. Cari aja itu pembahasan yang mensyarahi kitab itu tentang bolehnya memakai alaihi salam. Bukan hanya di situ. Saya juga menemukan di beberapa kitab lain min ulama'ina dari kelompok kita Ahlussunnah wal Jamaah tentang bolehnya memakai alaihi salam. Selain untuk para nabi dan rasul. Makanya kalau saudari memakai, ya benar, itu ada dalilnya. Saya pribadi nggak terlalu suka pakai, sebab bikin rame sih. Bikin orang ribut. Karena al-masyhur memang selain Anbiya Mursalin yang nggak pakai alaihi wassalatu wassalam. Li Kumailin kepada Sayyiduna Kumail. Sayyidina Kumail ini murid, bukan hanya murid ya, jadi mugarrab jiddan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Apa ya, kayak santri khusus gitu. Orang dekat betul sama Sayyidina Ali. Jadi kita alamin Sayyidina Ali wa yakhdumu wa yashabu. Ijazah-ijazahnya juga banyak dari Sayyidina Ali sampai ada doa Kumail. Wallah alam, saya nggak tahu itu doa Kumail dipakai enggak di kita itu di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jelas yang memakai doa Kumail orang-orang Syiah. Ada terkenal doa Kumail. Saya pribadi tidak memakai, sebab tidak pernah dengar guru-guru saya baik yang habaib atau yang kiai-kiai mengamalkan. Tapi Sayyidina Kumail ini memang orang luar biasa ini. Yakhdum jiddan ke Imam Ali. Ya Kumailu, wahai Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Terkenal ini kalamnya Sayyidina Ali ini. Ilmu itu lebih baik dari harta. Jadi Kumail ini hidup di zaman Imam Ali. Memang ada qaul yang mengatakan beliau sempat hidup di zaman Nabi, tapi itu qila. Kalau yang terkenal, Kumail ini hidup di zaman Imam Ali, berarti termasuk tabi'in. Al-ilmu yahrusuka, menjaga engkau, wa anta tahrusul mala, dan engkau menjaga harta. Wal ilmu hakimun, ilmu itu menjadi hakim yang menghukumi, wal malu mahkumun alaih, harta menjadi yang dihakimi. Wal malu tangusuhun nafaqatu wal ilmu yazku bil infaq. Harta menguranginya nafkah. Uang kalau diberikan berkurang. Wal ilmu, kalau ilmu apabila diberikan yazku. Yazku dari zakah. Zakah lughatan an-nama, bertambah. Yazku bertambah bil infaq, dengan dinafkahkan. Jadi kalau harta kita dijaga itu biasa ya, sampai bank aja ada satpamnya kan. Al-ilmu yahrusuka ini benar ini, tapi yang ilmu yang fisudur ya, bukan ilmu yang di catatan atau di kitab. Ilmu yang menjadi haris itu ilmu yang sudah di hati. Pemahamannya sudah dakhala fi qalbika. Kalau ilmu yang mawjud fi kitabika yang enggak yahrusuka. Lah ilmu yahrusuka itu yang fi sodrik, ini penting, tidak harus hafal. La. Pemahaman sudah masuk, yakfi. Saya bilang yakfi ya, cukup. Lebih baik lagi kalau kalian hafal, jelas. Pahalanya beda, anwarnya beda. Tapi untuk kita-kita ini yang tidak terlalu cerdas, cara saya ngaji itu mengutamakan pemahaman yang disimpan di hati itu. Gak kuat sih kalau semua harus dihafal, aduh berat. Nah, bagi beberapa santri yang diberi kelebihan di dalam kekuatan menghafal, ya ahsan. Kalau perlu, ini boleh dipakai nih satu kaifiyah nih. Umpama ini satu kaifiyah bagus nih. Ini nukilan kalamnya Sayyidina Ali tentang ilmu kan. Cari yang lain. Kalamnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman.
Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang ilmu apa? Hafalkan. Cari kalamnya Imam 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Madza yaqulun dalam babul ilm, kan ada semua itu. Di Ihya juga banyak. Hafalkan. Kemudian cari kalamnya Aqtabul Arba'ah. Syekh Abdul Qadir, Sayyid Al-Rifai, kemudian Sayyid Al-Badawi, siapa lagi itu, Syekh Al-Qadir Jalani, Ahmad Kabir Al-Rifai, Sayyid Ahmad Al-Badawi, Sayyid Ibrahim Ad-Dasuqi, kan ada majmul kalamnya, kan ada semua itu. Madza yaqulun fil ilm. Hafalkan. Jangan dilupakan tariqatuna. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, madza qala fil ilm. Cari. Ini baru ilm aja nih. Belum al-amal, belum al-ikhlas. Kalau Anda punya otak kuat, hafalkan itu. Jelas setelah dalil Quran tentang ilmu apa, dalil hadis tentang ilmu apa, baru ini. Nah, kalau saya nggak kuat hafal semua, jadi pemahaman-pemahaman aja. Kalau bagi yang kecerdasannya sedang, bahwa ilmu, ambil Quran, hadis, satu makalah sahabah awil ulama, terserahlah siapa, ambil satu-satu itu 3. Nah, pemahamannya boleh. Sebab nanti pemahaman kita ini akan mencakup kalam yang banyak. Hanya beda kalimatnya saja, pemahamannya yaitu itu. Sehingga babul ilm kita sudah paham. Oh, al-maksud min babil ilmi kata. Itu yang ditaruh di hati. Ditaruh di hati itu maknanya dipahami gitu, paham betul. Nah, yang sudah fis sudur baru berfungsi yahrusuka. Kalau belum dipaham, masih dicatat atau masih dihafal lafaz, tahu artinya tapi nggak ngerti maksudnya, itu belum yahrusuka. Jadi syarat al-ilmu yahrusuka itu yang sudah fi sadrika. Al-ilmu hakim wal malu mahkum alaih, ini jelas. Al-malu tangusu nafaqah wal ilmu yazgu bil infaq, juga jelas. Salim apapun orang memahami kitab, kalau dia berhenti dari pesantren gak ngajar lagi, ya hilang, sisanya paling berapa diingatan. Wal ilmu yazgu bil infaq. Bil infaq bermakna dia mengajar, atau dia berceramah, atau dia mengarang, atau dia memberi nasihat. Al-muhim yunfiqu ilmahu, itu akan membuat ilmunya semakin bertambah. Satu, ingatan tentang ilmunya nggak hilang, ini satu nih. Nah, kedua, bertambah. Ma makna bertambah? Wa min ajaibil ilmi, dari keajaiban ilmu itu, begitu kamu menerangkan masalah itu muncul pemahaman baru itu. Itu memang benar itu. Jadi al-ilmu yazgu bil infaq. Al-ilmu kalau diajarkan itu yuthmiru, membuahkan pemahaman jadid. Makanya orang-orang sekali berimam Syafi'i itu satu dalil, kadang satu malam nggak habis buat yastakhrijul mafhum min dalilin wahid. Orang-orang yang papan atas ini. Nah, kalau kita ya lumayan ya, satu dalil bisa 2 pemahaman, sudah bagus. Kemudian yazgu bil infaq itu diantara maknanya itu ilmu yang diajarkan itu nanti pendengar ingat, oh iya betul, saya umpama mengeluarkan hadis man shalla alayya dapat ini. Nanti pendengar kan ngomong, iya saya mengamalkan sholawat berhasil ini. Nah, ini kan jadi syahid ini, jadi saksi kejadian itu. Masya Allah Sayyidina Ali. Ini hebat ini kalam ini. Al-ilmu khairan minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Wal-ilmu hakim wal malu mahkum alaih. Wal malu tangusuhu nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Itu kerjaannya Imamul Habr itu. Yunfiqul ilma. Malah dikatakan di Qasidah Habbal Liga itu yang kalamnya Habib Muhammad Muhdhar kan. Imam Al-Habr itu diakui gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar bahwa beliau termasuk orang yang yunfiq, menafaqahkan al-ilm. Ish al-qasidah hadha wa anfaqa.
Wa anfaqa, dhamirnya kembali ke Imam Al-Habib Abdul Qadir. Wa anfaqa, dan menafkahkan siapa? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih fi ta'limihi, di dalam majelis ta'lim beliau, al-ilma, ilmu, kasbahu, itu kerjaan beliau tiap hari ya itu. Jadi Imam Al-Habib Abdul Qadir itu tidak tijarah, tidak berdagang, tidak berkebun, tidak bertani, tidak berpolitik, nggak ada sudah. Kasabnya, kerjanya tiap hari yang ngajar. Dan orang menafkahkan itu kan bisa uang, bisa makanan, bisa kendaraan, bisa macam-macam. Tapi sebaik-baiknya yang diberikan manusia kepada manusia lain, sebaik-baiknya jenis nafkah yang diberikan insan kepada insan yang lain adalah al-ilm. Dan itu yang menjadi kasab, menjadi syughul, menjadi pekerjaan harian Maulana Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, sampai-sampai diakui oleh gurunya dalam bait syair itu, wa'ani bihi Syekhul Ulum Ibn Ahmad Al-Faqih Abdul Ghidha'a wa tibbahu wa qama bidarsil ilmi lillahi mukhlisan wa anfaqa fi ta'limihi al-ilma kasbahu. Wa kadzalika Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Fakana al-imaman, imaman itu kasabnya adalah ta'lim, syughulnya adalah ta'lim, pekerjaan harian kedua beliau itu adalah ta'lim. Ada nasihatnya Ustadzul Imam juga kan, waktu menasihati muridnya itu, Syekhuna Muallim Abdul Mu'id, dinasihati, ya Abdul Mu'id, nggak tahu pakai ya Abdul Mu'id apa langsung, pokoknya kalamnya begini. Saya dapat dari Muallim Mu'id ini. Ij'alit ta'lim syughlan syaghil. Kalau nahunya syughlan syaghilah, tapi itu lagi nasihat mukhatabah. Ij'alit ta'lim syughlan syaghil. Jadikanlah olehmu mengajar itu sebagai syughul, pekerjaan, syaghilan, yang menyibukkan engkau sehingga enggak ada kesempatan untuk kerjaan yang lain. Wa hakadha al-ulama seperti Imam Al-Ghazali dan lain-lain itu ya kerjaan hariannya itu ta'lim saja. Imma yusannif wa imma yu'allim fil madrasah nizamiyah atau fi baitihi. Wa imma, kan akhirnya beliau juga bikin tempat ngajar itu di rumahnya itu. Wa imma yansah, pokoknya suluknya haula al-imamin wal gudama amsalul Imam Al-Ghazali itu ya at-ta'lim. Allah yanfa'ani wa iyyakum min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadatihim wa ishraqatihim wa nadharatihim wa qudsiyatihim wa barakatihim fi din dunya wal akhirah lana wa li ahbabina wa auladina wa banatina wa dhararina wa man ta'allaqa bina wa man sami'a kalamana ala ad-dawam fi lutf wa afiyah bila mihnah dunya wal akhirah wa ila arwahihim wa ila arwahi jami'il ulama wal awliya wal anbiya wal mursalin wa ila arwah Imam Al-Ghazali السيد الكتب حبيب عبد الله بن فقيه سيد الهب عبد القادر بالفقيه الحبيب علوي بن شهاب حبيب بكر محمد السقاف وسلم أربعة شيخنا في السيد شيخنا في أرميا شيخنا في عبيدة وجميع مشايخنا في أي مكان كان من أي مكان كان وفي أي بقعة حلت أرواحهم نفعني وإياكم من بركات الجميع وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.